Halo anak-anak ibu semuanya, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Ibu harap kabar anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tematik tema 3 dengan subtema ketiga khusus mata pelajaran matematika tentang kesetaraan nilai uang dan mengurutkan harga barang. Anak-anak ibu, persiapkanlah buku tema 3-mu serta dengarkan dengan baik dan simak dengan baik penjelasan dari video berikut ini agar kamu paham dan mengerti akan materi pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anak ibu, selamat belajar dan tetap semangat. Pada pembelajaran subtema sebelumnya kita sudah belajar tentang mengenal pecahan uang ya adik-adik ya. Tentunya kalian masih ingat pecahan uang yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah hari ini kita akan belajar tentang kesetaraan nilai kelompok pecahan uang. Benny membeli satu kantong biskuit. Harga satu kantong biskuit ini adalah Rp9.000. Tahukah adik-adik apa saja pecahan uang yang dapat Benny bayarkan? Nah ini adalah biskuit yang harganya Rp9.000 yang dibeli oleh Benny. Lalu bagaimana ya kelompok pecahan uang yang senilai dengan harga biskuit Benny? Biskuit Benny tadi harganya Rp9.000. Maka bisa kalian bayar, misalnya kalian membeli biskuit seperti ini dengan pecahan berikut ini adik-adik. Ada 5 ribuan satu dan 4 keping seribuan. Coba adik-adik hitung 5.000 ditambah 1.000 berapa? Ya 6.000. 6.000 ditambah 1.000 7.000. 7.000 ditambah 1.000 8.000. 8.000 ditambah 1.000 9.000. Jadi uang ini nilainya adalah 9.000, sama dengan harga biskuit yang dibeli oleh Benny. Atau kalian atau Benny ya bisa membayarnya dengan uang ini adik-adik. 1 lembar uang 5 ribuan dan 2 lembar uang 2 ribuan. 1 lembar uang 5 ribuan itu nilainya 5.000. Kalau ditambah 2.000 ya 7.000. 7.000 ditambah 2.000 ya 9.000. Ternyata dua kelompok pecahan uang ini walaupun berbeda pecahan uangnya ya, tapi nilainya sama, yaitu sama-sama Rp9.000. Perhatikan kelompok uang berikut ini. Nah, adik-adik di sini ada beberapa kelompok uang. Kita mau mencari tahu berapa sih nilai dari kelompok uang tersebut. Coba adik-adik hitung kelompok uang yang pertama. Berapa nilainya atau berapa jumlahnya? 100 ditambah 200. Ya, 300. 300 ditambah 200. 500. Pecahan uang yang pertama itu nilainya Rp500. Lalu kita lihat kelompok pecahan uang yang kedua. Berapa ya jumlahnya? 100 ditambah 100, 200. 200 ditambah 100, 300. 300 ditambah 200, ya 500. Nilainya juga sama, yaitu 500. Berikutnya ada 5 keping uang Rp100. Berapa ya jumlah kelompok uang ini? Ya ternyata jumlahnya juga sama, yaitu Rp500. Lalu ada 1 keping uang Rp500. Jadi setiap kelompok di atas ini, kelompok uang di atas ini adik-adik, nilainya sama, yaitu Rp500. Walaupun terdiri dari pecahan uang yang berbeda-beda, ternyata nilainya sama, yaitu Rp500. Nah, Kak Citra punya beberapa kelompok uang. Kita akan pasangkan pecahan uang berikut yang memiliki nilai yang sama. Bagaimana ya caranya? Nah, caranya kita jumlahkan dulu setiap kelompok pecahan uang adik-adik. Misalnya kelompok ini ada 100 sejumlah 4 ya. Berarti kita jumlahkan dulu di sampingnya. 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100. 100 ditambah 100, 200. 200 ditambah 100, 300. 300 ditambah 100, 400. Berarti
pecahan uang ini, sekelompok pecahan uang ini nilainya adalah Rp400. Lalu kita cari dulu yang bawahnya adik-adik. Di sini kita jumlahkan, ada 200-an ya, ada 3 keping 200-an. Maka kita jumlahkan 200 ditambah 200 ditambah 200 sama dengan berapa? 200 ditambah 200 adik-adik. Ya, 400. 400 ditambah 200. Ya, 600. Berarti sekelompok pecahan uang ini nilainya adalah 600. Lalu berikutnya adik-adik yang ini ya, 100 ditambah 100, 200. 200 ditambah 100, 300. Berarti ini nilainya adalah Rp300. Lalu untuk pecahan berikutnya, pecahan uang berikutnya, 500 dan 200. Kita jumlahkan adik-adik. 500 ditambah 200. Berapa ya 500 ditambah 200? Ya, 700. Nah, setelah kita jumlahkan pecahan uang yang di sini ya, yang di sebelah sini, kita jumlahkan yang sebelah sini dulu adik-adik. Baru nanti kita pasangkan. Sekarang kita jumlahkan kelompok uang yang sebelah sini adik-adik. Dari yang paling atas dulu ya, kita jumlahkan 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 100. 200 ditambah 200 berapa adik-adik? Ya, 400. 400 ditambah 200, 600. 600 ditambah 100, 700. Berarti jumlahnya ada Rp700. Lalu berikutnya ada 2 keping 200-an. Maka kita bisa jumlahkan 200 ditambah 200. Berapa 200 ditambah 200? Ya, Rp400. Lalu kelompok uang berikutnya adik-adik, 500 ditambah 100. Berapa ya 500 ditambah 100? Ya, Rp600. Kelompok yang terakhir nih adik-adik, 200 ditambah 100. Berapa ya 200 ditambah 100? Ya, Rp300. Nah, setelah kita mengetahui jumlah pecahan uang tersebut, kita baru pasangkan adik-adik. Yang pertama, Rp400 ya jumlahnya, mana yang sama dengan kelompok uang ini nilainya. Ya, yang sama adalah yang ini adik-adik, karena ini nilainya Rp400. Lalu berikutnya ada Rp600. Mana yang senilai? Mana yang nilainya sama, yaitu Rp600. Ya, yang ini adik-adik, ya sama-sama Rp600. Lalu kelompok uang berikutnya nilainya adalah Rp300. Mana nilainya yang sama adik-adik? Ya, yang ini adik-adik, Rp300. Dan yang terakhir adalah Rp700. Sebelum membersihkan kelas, Siti membeli beberapa barang, yaitu sabun, tisu, dan lap kain yang digunakan untuk membersihkan kelas. Nah, Siti akan membeli barang-barang di atas. Siti memiliki uang 1000-an dan 500-an. Siti ingin menukar uangnya. Jadi uang Siti ini ada 1000-an dan 1500-an. Kalau Siti ingin menukarnya, maka gambarlah pecahan uang yang senilai dengan uang yang diberikan oleh Siti. Nah, di sini kalau Kak Citra menukarnya dengan uang 500-an ya, 500-an, uangnya Siti tadi ada 1500, maka Kak Citra bisa menggambarkan 3 uang 500-an. Apakah nilainya sama dengan 1500? Kita hitung. 500 ditambah 500 adalah 1000. 1000 ditambah 500, 1500 adik-adik. Jadi pas ya, uangnya sama dengan uang milik Siti. Atau Kak Citra tukar dengan uang ini, 1 lembar 1000-an, lalu ada 2 keping 200-an, dan 1 keping Rp100. Apakah nilainya sama dengan uang milik Siti? Coba adik-adik hitung. 1000 ditambah 200 berapa ya? Ya, 1200. 1200 ditambah 200. Ya, betul. 1400 ditambah Rp100. Ya, 1500. Ternyata nilainya sama adik-adik. Nah, sekarang kalau Kak Citra ingin menukarnya dengan Rp200,
Maka kita bisa hitung bersama-sama sampai nilainya 1.500. 200 ditambah 200, ya 400. 400 ditambah 200, 600. 600 ditambah 200, 800. 800 lalu ditambah lagi dengan 200. 1000. Nah, baru sampai 1000 adik-adik, belum 1500. Kalau ditambah 200 lagi, ya 1200. Ditambah 200 lagi, 1400. Nah, sudah hampir mendekati 1500. Kalau ditambah 200 lagi terlalu banyak adik-adik. Maka di sini bisa ditambahkan 1 keping uang Rp100. Jadi nilainya 1.500. Dari ketiga kelompok uang ini nilainya sama adik-adik, yaitu 1.500. Lalu gambarlah pecahan uang yang senilai dengan uang berikut ini. Nah, ada uang seribuan dua adik-adik. Kalau seribuan dua dan 1 keping 500-an ya, 2 lembar seribuan dan 1 keping 500-an. Coba kita mau cari tahu pecahan uang yang senilai dengan uang ini. Kalau dijumlah ini nilainya adalah 2.500. Apakah Kak Citra bisa mengelompokkan pecahan uang yang sama itu seperti ini? Ada 500 ditambah 500 berapa? Ya 1000 ditambah 500, 1.500 ditambah 500, 2.000, 2.000 ditambah 500, 2.500. Ternyata pecahan uang ini atau sekelompok uang ini nilainya sama, yaitu 2.500. Sekarang kalau Kak Citra tukar dengan 1 lembar uang 2000-an dan 2 keping uang 200-an dan 1 keping uang 100-an. Apakah nilainya sama dengan kelompok uang ini? Kita jumlahkan ya. 2000 ditambah 200. Ya, 2200 ditambah 200. 2400 ditambah 100. 2.500. Jadi dua kelompok pecahan uang ini nilainya sama, yaitu 2.500. Lalu kita akan belajar mengurutkan harga barang. Harga barang itu ada yang murah dan ada yang mahal adik-adik. Murah berarti memerlukan uang yang nilainya lebih kecil. Mahal berarti memerlukan uang yang nilainya lebih besar. Harga barang dapat diurutkan dari yang termurah atau yang termahal. Perhatikan gambar berikut ini. 1 kotak susu harganya Rp4.000. Lalu ada 1 potong keju ya, itu harganya adalah Rp8.000. Lalu ada roti isi coklat harganya Rp2.000. Jika diurutkan dari harga barang yang paling murah, yang mana dulu adik-adik? Nah, kalau yang diurutkan dari yang termurah pastinya roti dulu karena harganya cuma 2.000, lalu susu kotak yang harganya 4.000, dan yang paling mahal adalah keju potong yang harganya Rp8.000. Kalau dari yang termahal, nah, kalau yang termahal berarti kejunya 8.000, lalu susu, lalu roti isi coklat. Siti memberikan sumbangan kepada korban banjir. Selain uang, beberapa siswa menyumbang alat tulis. Ada anak korban banjir yang kehilangan buku dan alat tulis. Nah, di sini ada sumbangan Siti berupa alat tulis, yaitu pensil, penghapus, dan pulpen. Harga pensil adalah Rp500. Harga penghapus adalah Rp400. Harga pulpen adalah Rp700. Urutkan harga barang dari yang paling murah. Dari harga yang paling murah barang apa ya adik-adik? Ya, yang pertama adalah penghapus. Lalu setelah penghapus, ya pensil. Setelah pensil baru pulpen, karena harga pulpen ini yang paling mahal. Siti memiliki uang Rp2.000.
barang apa saja ya yang dapat ia beli. Nah, kalau Siti memiliki uang Rp2.000, dia bisa membeli apa saja ya adik-adik? Nah, di sini Kak Citra bisa sebutkan Siti bisa membeli 5 buah penghapus. Kok bisa 5 buah penghapus Kak Citra? Coba, harga penghapusnya adalah Rp400. Maka untuk membeli 5 buah penghapus itu berarti 400 ditambah 400 ditambah 400 ditambah 400 ditambah 400 atau 5 dikali 400. Berarti jumlahnya berapa? Ya Rp2.000. Ini kalau Siti hanya ingin membeli penghapus saja. Atau Siti juga bisa membeli 4 buah pensil. Kok bisa 4 buah pensil Kak Citra? Harga pensil itu Rp500. Jadi kalian bisa tuliskan 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 karena ada 4 buah pensil. Maka harga 4 buah pensil itu juga Rp2.000. Atau lagi nih adik-adik, ternyata banyak sekali alternatif yang bisa Siti beli adik-adik. Siti bisa membeli 1 pensil, 2 penghapus, dan 1 pulpen. Nah, cara menghitungnya bagaimana Kak? 1 pensil harga berapa? 500. 2 penghapus berarti 400 ditambah 400 ditambah 1 pulpen yaitu 700. Nah, kita jumlahkan 500 ditambah 400 adalah 900. 900 ditambah 400 1.300. 1.300 ditambah 700 2.000. Jadi kalau Siti membeli ini jumlah uangnya adalah 2.000. Nah, tergantung nih Siti mau membeli penghapus semua atau pensil semua atau campur dari ketiga barang tersebut. Nah, adik-adik, tadi kan Siti membersihkan kelas. Nah, Siti tadi membeli juga sabun, tisu, dan lap kain. Coba adik-adik amati, mana harga yang paling murah? Barang apa ya yang harganya paling murah? Ya, yang paling murah adalah sabun. Lalu berikutnya ada lap kain dan yang paling mahal adalah tisu. Baiklah anak-anak ibu semuanya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dari apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kamu pahami dan kamu mengerti. Apabila pada pembelajaran kita hari ini ada materi yang kurang kamu pahami dan kurang kamu mengerti, boleh kamu tanyakan kepada ibu guru ya nak ya. Nah, untuk tugasmu nanti akan ibu berikan lewat grup WA kelas kita. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran kita yang berikutnya. Dadah.